Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen mau sedikit sharing mengenai materi yaitu manajemen proyek dosen pengampu Bapak Agus Salim Hamidi MPDI. Kelompok kami terdiri dari Astri Oktavianti, Farida Ulfa, dan Finalia Bunga. Oke, yang pertama kita mau sedikit sharing mengenai apa sih sebenarnya pengertian dari manajemen proyek itu sendiri. Manajemen proyek berasal dari dua kata yaitu manajemen dan proyek. Oke, cus langsung aja yuk diperhatikan, jangan cuma doinya aja. Oke, yang pertama sebenarnya apa sih pengertian dari manajemen itu sendiri? Di sini pengertian manajemen bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama bahwa secara bahasa, manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengatur dan mengelola. Kemudian secara istilah, bahwa menurut Ricky W. Griffin, beliau mendefinisikan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif di sini berarti tujuan dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian yang kedua, sebenarnya apa sih pengertian dari proyek itu sendiri? Di sini, proyek bisa diartikan dengan kegiatan yang bersifat khusus dan hasilnya juga khusus. Dikatakan khusus, maksudnya di sini yaitu sebuah kegiatan bisa dibilang sebuah proyek apabila kegiatan itu ketika sudah berhasil dilaksanakan, maka secara otomatis kegiatan itu juga diberhentikan. Sedangkan menurut Project Management Institute, bahwa proyek adalah sebuah kegiatan temporer yang menghasilkan sebuah produk dan jasa yang bersifat unik. Kemudian yang ketiga, sebenarnya apa sih manajemen proyek itu? Manajemen proyek adalah sebuah proses di mana di dalamnya terdapat perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebuah kegiatan yang bersifat sementara dan khusus, yaitu proyek, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke, kita berlanjut pada fungsi manajemen proyek. Fungsi manajemen proyek yang pertama adalah pelingkupan atau scoping. Di sini menjelaskan mengenai batas-batas dari sebuah proyek itu sendiri. Kemudian, yang kedua adalah perencanaan atau planning. Di sini mengidentifikasi tugas apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perkiraan atau estimating, di mana di sini setiap tugas yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah proyek harus diperkirakan. Kemudian yang keempat adalah penjadwalan atau scheduling, di mana di sini seorang manajer proyek harus bertanggung jawab atas penjadwalan seluruh kegiatan suatu proyek. Kemudian yang kelima adalah pengarahan atau directing. Di sini mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan tim dalam proyek. Kemudian yang keenam adalah pengkoorganisasian atau organizing, di mana seorang manajer proyek memastikan bahwa seluruh anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran serta tanggung jawab masing-masing dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Kemudian yang ketujuh adalah pengontrolan atau controlling, di mana di sini fungsi pengontrolan atau pengendalian ini mungkin saja merupakan fungsi tersulit dan juga terpenting bagi seorang manajer, apakah proyek akan berjalan semestinya ataukah tidak. Kemudian yang terakhir adalah penutupan atau closing, di mana manajer proyek hendaknya selalu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari sebuah proyek yang dijalani. Oke, selanjutnya sebenarnya apa saja tujuan dari manajemen proyek? Di sini ada 6 tujuan dari manajemen proyek. Yang pertama adalah perencanaan pekerjaan, kemudian yang kedua menilai resiko,
Ketiga, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Keempat, pengkoorganisasian pekerjaan. Kelima, memperoleh sumber daya manusia dan material menetapkan tugas. Dan keenam, kegiatan mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan proyek, melaporkan kemajuan, dan menganalisis hasil. Yang terakhir, terkait dengan apa saja ruang lingkup manajemen proyek. Adapun ruang lingkup manajemen proyek diantaranya yaitu: pertama, menentukan waktu dimulai proyek. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan. Ketiga, penjabaran dari ruang lingkup proyek. Dan yang terakhir, pengecekan proyek dan mengendalikan atas perubahan yang mungkin terjadi ketika proyek tersebut dimulai. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan manajemen proyek. Terima kasih buat kalian semua. Kami Astri Oktavianti, Farida Ulfa, dan Finalia Bunga memohon maaf apabila dalam berbagi ini, dalam sharing ini kurang adanya pemahaman yang jelas. Terima kasih, see you next time, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.